Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber, Ibu Vita Puspitasari, SEMA selaku Kasubnit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi atau yang mewakili, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Pertapin se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Pertapin tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam acara bimbingan teknis Pertapin tahun 2026 yang bertema pengelolaan akun logbook TKK sebagai akses pemenuhan nilai SKPK untuk syarat perpanjangan SKK Konstruksi Kualifikasi Ahli Sesi 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga bimbingan teknis dilanjut dengan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja kita mulai acara pembukaan bimbingan teknis Pertapin tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Syahroni selaku pengurus DPP Pertapin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Pita Puspitasari, SEMA, selaku narasumber hari ini yang diwakilkan oleh Bapak Iwan Kusumo, selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pratama, Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, serta para peserta bimbingan teknis kedua Pertapin tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan bimbingan teknis kedua Pertapin tahun 2026 dengan tema
pengolahan akun logbook TKK sebagai akses pemenuhan nilai SKPK sebagai syarat perpanjangan SKK konstruksi kualifikasi ahli, yang mana di kesempatan hari ini kita melanjutkan sesi yang kedua. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan PP nomor 14 tahun 2021, yang mana bahwa permohonan perpanjangan SKK konstruksi kualifikasi ahli tetap mengacu pada tata cara permohonan perpanjangan dan harus memenuhi persyaratan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan yang disebut dengan Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian atau SKPK. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu bahwa untuk Bapak Ibu pemegang SKK kualifikasi ahli jenjang 9 itu saat perpanjangan wajib memenuhi 200 nilai SKPK. Untuk jenjang 8 atau madya 150 SKPK dan jenjang 7 itu 100 SKPK. Nah, untuk memandu ini memang dulu Kementerian Pekerjaan Umum itu telah menerbitkan Permen PUPR nomor 12 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang menjadi petunjuk teknis bagi Bapak Ibu pemegang SKK ahli untuk mengelola akun logbook PKB-nya. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap ketentuan terkait nilai SKPK tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi sebelum nanti kita ke narasumber, bahwa saat ini eh, pemegang SKK kualifikasi ahli anggota Pertapin itu ada sekitar 1.600-an sertifikat, yang mana itu baru 212 akun logbooknya aktif. Jadi kayaknya masih sekitar 10%-an begitu. Lalu selanjutnya yang dari 1.600 tadi ada 580-an SKK yang akan habis di tahun 2027 dan baru 81 akun logbooknya yang aktif. Nah, ini menjadi PR bagi kami Asosiasi Pertapin dan harapan kami Bapak Ibu yang ikut di kegiatan pada hari ini juga aktif menyampaikan ke kawan-kawan sesama anggota Pertapin untuk bagaimana pentingnya mengikuti BIMTEK-BIMTEK seperti hari ini, sehingga Bapak Ibu nanti dapat mengejar ketertinggalan nilai SKPK yang mana itu menjadi syarat utama untuk perpanjangan SKK nanti di waktu ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, di kegiatan BIMTEK ini nanti insya Allah akan berlangsung sekitar kurang lebih 90 menit dengan rincian penyampaian paparan dan mungkin nanti praktek sekitar 60 menit. Lalu dilanjutkan diskusi dan tanya jawab 30 menit. Nah, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai agar memperoleh manfaat yang optimal dari bimbingan teknis ini. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan tata tertib kegiatan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mengikuti kegiatan hingga selesai. Lalu mikrofon agar tetap dalam posisi mute selama paparan materi berlangsung. Nah, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau raise hand yang akan dibacakan atau nanti dipersilakan langsung untuk menyampaikan di sesi diskusi nanti. Nah, Bapak Ibu saat mengajukan pertanyaan mohon menyebutkan nama dan nama, lalu menggunakan bahasa yang santun serta menjaga etika selama kegiatan berlangsung. Nah, materi nanti kita fokus pada BIMTEK hari ini. Nah, apabila mengalami kendala teknis, nanti peserta dapat menghubungi panitia melalui kontak yang telah disediakan. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kini kita tibalah pada acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang kali ini disampaikan oleh Bapak Iwan Kusumo selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pratama, Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, yang insya Allah juga nanti mungkin akan didampingi oleh Bu Alivia Arinal Haq. Tadi saya lihat beliau juga hadir. Nah, tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu mengingat waktu,
maka tanpa mengurangi rasa hormat dan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, marilah kita simak bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Pak Iwan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syahroni. Sebelum saya memulai sharing terkait dengan PKB, Bapak mohon izin kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kasubdit kita Puspitasari karena pada kesempatan hari ini belum bisa bergabung dengan kita di Zoom kali ini karena beliau ada agenda lain. Gitu, Pak. Mungkin di lain waktu Bu Kasubdit bisa bergabung dengan kita di Zoom yang sama. Gitu. Baik, mungkin saya izin share screen ya Bapak. Siap, silahkan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menyampaikan materi, perkenalkan menizin nama saya Iwan Kusumo. Saya dari Subdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi sebagai jabatan fungsional pembina konstruksi ahli pertama. Seperti itu sebagaimana disampaikan oleh tadi Pak Syahroni. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait dengan pengelolaan logbook PKB oleh tenaga ahli seperti itu. Nah, mungkin ini menyambung pada sesi pertemuan pertama, yaitu kegiatan pertama yang pertama juga tentang terkait dengan statistik lah, statistik yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi Pertapin, di mana status PKB, status penyelenggaraan PKB Asosiasi Pertapin ini kita lihat di sebelah layar, di sebelah kanan ini, berdasarkan data LPJK tanggal 23 Juni, sebenarnya kegiatan Pertapin ini setiap tahun rata-rata di angka 12 kali kegiatan. Begitu. Jadi di tahun 2023 ini ada 12 kegiatan, di tahun 2024 ada 13 kegiatan, di tahun 2025 ada 12 kegiatan, dan di tahun 2026 ini sudah ada 5 kegiatan seperti itu. Nah, berdasarkan tadi disampaikan oleh Pak Syahroni, bahwasanya ada sekitar 1.600-an SKK yang terbit melalui asosiasi Pertapin. Namun berdasarkan data kami, jumlah SKK yang habis masa berlakunya di tahun 2027 ini ada sekitar 584 SKK hari. Jadi ini khusus untuk SKK yang akan habis masa berlakunya saja di tahun 2027 ini. Dari anggota Asosiasi Profesi Pertapin ini ada sekitar 584 SKK hari, di mana kalau kita lihat statusnya pada per Januari awal tahun 2026, di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk status logbook aktif per Januari 2026 itu ada 11,77% yang aktif. Jadi dari total 584 SKK hari ini yang terbit di Pertapin, itu awal tahun yaitu Januari 2026 ini itu logbook aktifnya hanya berjumlah 11,77% dan yang memenuhi untuk memperpanjang SKK-nya hanya 0,17%. Namun seiring berkembangnya waktu dan juga penyelenggaraan PKB yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pertapin, berdasarkan data terakhir yaitu data LPJK tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, yaitu untuk status logbook aktif sendiri sudah naik menjadi 14,90%. Kemudian secara year to date-nya atau YTD-nya itu sekitar naik sekitar 3,13%. Jadi dari bulan Januari, kemudian kemarin bulan Juni terakhir di update tanggal 24 Juni ini, itu kenaikannya sudah lumayan, yaitu sekitar 3,13%. Sementara untuk yang memenuhi perpanjang, ini masih sangat sedikit sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kami menginformasikan bahwasanya untuk SKK yang bisa diperpanjang dari aplikasi Pertapin ini masih di bawah 1%, yaitu sebesar 0,86% atau naik 0,69% jika dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2026. Ya, secara angka ini bisa kita lihat bahwasanya dalam kurun waktu 6 bulan, jumlah logbook aktif ini meningkat 3,13% atau sebanyak 17 SKK. Kemudian, untuk yang memenuhi persyaratan perpanjangan itu bertambah 1 SKK. Seperti itu, ini adalah data statistik
yang coba kami olah kemarin dari data LPJK per tanggal 24 Juni tahun 2026. Begitu. Selanjutnya, nah, kenapa Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan oleh Pak Syarul bahwasanya pemenuhan PKP ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwasanya dalam proses perpanjangan SKK kualifikasi ahli itu ada memiliki beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu sekalian SKK-nya sudah habis, Bapak Ibu sekalian akan melakukan permohonan perpanjangan. Ini bisa kita lihat di awal langkah. Halo, Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan terkendala ya di sinyal. Iya, izin Bapak putus internetnya sebentar Bapak. Ini Pak Iwan Mungkin di mau off cam kembali. barangkali, Halo, Mbak. Oh iya, Kalau baik-baik Bapak. siap, siap. tes. Sudah. Halo Bapak, Iya, apakah Pak Iwan. suara saya sudah terdengar kembali? Mohon maaf Pak, ini ada mati lampu di kami, jadi Oh ya, koneksi agak terganggu. Maaf. Mohon off izin cam saya saja lanjutkan Bapak. barangkali Pak, jika memang sinyal belum memadai di situ. Oke, baik Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Jadi sebagaimana tadi saya lanjutkan ya Bapak izin, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Caroni bahwasanya terkait dengan pemenuhan angka kredit PKP ini kenapa menjadi penting. Karena dengan perolehan angka kredit PKP ini tadi itu menjadi salah satu persyaratan untuk Bapak Ibu sekalian melakukan perpanjangan SKK. Kalau bisa kita lihat dalam skema perpanjangan ini Bapak Ibu sekalian, skema perpanjangan ini dimulai dari permohonan perpanjangan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian ingin memperpanjang SKK-nya, Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan perpanjangan di portal PU, yaitu di perizinan.pu.go.id. Kemudian setelah itu, maka akan ada namanya verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB. Seperti itu. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Caroni, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk jenjang 9 ini membutuhkan angka 200 SKPK untuk perpanjangan. Sedangkan untuk jenjang 8 itu akan ada 150 SKPK kebutuhannya. Dan yang terakhir jenjang 7 itu membutuhkan 100 SKPK untuk perpanjangan. Nah, ini adalah harus tercukupi terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan perpanjangan SKK. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu sekalian ingin memperpanjang SKK, langkah selanjutnya setelah melakukan verifikasi kecukupan PKP, baru nanti ada uji kompetensi, penempatan hasil uji kompetensi, kemudian pencatatan SKK, dan yang terakhir adalah penerbitan SKK. Itu. Nah, berdasarkan Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 di pasal 23 ayat 1, ini menjelaskan bahwasannya tenaga kerja yang telah memiliki SK konstruksi kualifikasi ahli ini tidak dapat mengajukan permohonan baru pada jabatan yang sama. Jadi, misal Bapak Ibu sekalian,
memiliki SKK di bidang gedung jenjang 7 gitu. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian tidak bisa memperpanjang, tidak bisa membuat baru di jabatan kerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memenuhi perolehan PKP terlebih dahulu, baru diperpanjang. Karena kalau ingin membuat pada jabatan kerja yang sama atau membuat SKK di jabatan kerja yang sama, itu Bapak Ibu tidak bisa. Seperti itu. Ini adalah sebagaimana tertuang dalam Permen PU pasal 23 ayat 1. Sehingga mau tidak mau ketika Bapak ingin mempertahankan SKK Bapak Ibu sekalian, misal jenjang 7 untuk gedung, maka mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses-proses selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kegiatan PKB itu apa saja sih? Ya, kan? Sebenarnya kegiatan PKB ini sangat bervariasi Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya webinar, bukan hanya seminar, tapi banyak sekali kegiatan PKB yang bisa diklaim ataupun bagaimana tertuang di Permen PUPR juga nomor 12 tahun 2021. Di sini bahwasanya terlampir untuk jenis-jenis kegiatan PKB berdasarkan unsur, yaitu ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu ada unsur utama dan unsur penunjang. Nah, di sini, di unsur utama ini, yang pertama, itu ada namanya pendidikan dan pelatihan formal. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pendidikan strata lanjut, jadi misal Bapak Ibu sekalian S1 melanjutkan S2. Nah, selama perkuliahan itu setelah Bapak Ibu memiliki SKK, itu bisa diklaim. Misal, SKK Bapak Ibu sekalian terbit di tahun 2022, seperti itu. Kemudian di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian mengikuti pendidikan strata lanjut. Nah, itu bisa diklaim, seperti itu. Jadi, sehabis, yang penting prosesnya sehabis SKK-nya terbit, gitu. Jadi juga ada pendidikan singkat, pelatihan kerja, kemudian ada pendidikan non formal juga seperti pembelajaran mandiri, kemudian pembelajaran terkait dengan penugasan kerja itu juga bisa diklaim sebagai kegiatan PKB. Nah, yang sering atau yang umumnya bisa diikuti yaitu sebagai partisipasi dalam pertemuan profesi. Nah, ini contohnya pada pertemuan siang hari ini Bapak Ibu sekalian itu mengikuti webinar, mengikuti seminar, itu bisa diklaim sebagai partisipasi dalam pertemuan profesi. Selain itu juga ada paparan, film, karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur. Kemudian ada juga sayembara dan lain-lain. Nah, ini untuk yang unsur utama. Sedangkan yang unsur penunjang ini bisa menjadi narasumber, kemudian pengurus organisasi profesi, dan yang terakhir yaitu penerima tanda jasa, anugerah, ataupun sejenisnya. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan PKB yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa ikuti atau Bapak Ibu sekalian bisa klaim sebagai kegiatan PKB. Itu. Selanjutnya, nah, bagaimana sih seorang pemegang SHK atau seorang tenaga ahli ini bisa memperoleh nilai kredit PKB? Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian telah memiliki SKK, kemudian Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ataupun melakukan PKB, tujuannya apa sih? Yaitu untuk memelihara kompetensi Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika Bapak ahli gedung, bagaimana selama Bapak memegang SKK ini, kompetensi Bapak Ibu itu tetap terjaga. Sehingga PKB ini adalah bertujuan untuk memelihara kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya seperti apa? Agar Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh angka kredit PKB, yaitu mengikuti kegiatan PKB itu sendiri. Nah, kegiatan PKB itu ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu ada kegiatan yang terverifikasi, dan yang kedua adalah kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Nah, bedanya seperti apa? Nah, kegiatan PKB yang terverifikasi itu adalah kegiatan yang dilakukan di mana penyelenggaranya ini melaporkan atau mencatatkan kegiatannya itu di sistemnya CILPJK. Jadi contohnya semisal kegiatan pada siang hari ini, ketika kemarin panitia mendaftarkan kegiatan ini ke dalam sistemnya CILPJK, maka nanti setelah kegiatan ini mungkin dari panitia membuat pelaporan, kemudian disubmit di sistemnya CILPJK, setelah disubmit divalidasi oleh adminnya LPJK, maka ketika nanti sudah divalidasi laporannya, maka secara otomatis angka kreditnya akan masuk ke logbook Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Atau juga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti LMS. LMS adalah seperti kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui ya, itu kayak platform belajar secara digital ya. Bisa jadi dari seperti Ruang Guru, myskill.id, itu tapi ini yang sudah mendapatkan SK dari Pak Dirjen DJPK. Nanti akan kami sediakan informasinya di setelah mungkin di next slide ya.
Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang tidak terverifikasi. Nah, kegiatan yang tidak terverifikasi ini adalah kegiatan PKB yang Bapak Ibu sekalian ikuti, namun kegiatan ini tidak didaftarkan di sistemnya LPJK atau tidak didaftarkan di siti LPJK. Jadi ada dua, misal Bapak melakukan kegiatan PKB mandiri, yaitu mengikuti seminar, mengikuti workshop, tapi ternyata kegiatan seminar ataupun workshop yang Bapak ikuti itu tidak mendaftarkan, panitianya tidak mendaftarkan ke sistemnya siti PKB, sehingga itu dihitung sebagai kegiatan tidak terverifikasi. Nah, apakah kegiatan yang tidak terverifikasi ini bisa diklaim atau tidak? Nah, nanti mungkin di next step mungkin akan kami jelaskan terkait dengan itu. Jadi sebenarnya kegiatan PKB yang tidak terverifikasi ini pun bisa Bapak Ibu sekalian daftarkan secara mandiri agar tercatat di logbooknya Bapak Ibu sekalian. Itu nanti melalui pengajuan mandiri. Seperti itu melalui logbooknya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi, maka semua data kegiatan ataupun data seminar, data pelatihan yang telah Bapak ikuti itu akan semuanya terinventarisasi dan akan tercatat di logbooknya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti list terkait dengan seminar, workshop yang telah Bapak ikuti, itu nanti semuanya akan terekap, yaitu dinamanya logbook. Nah, itu nanti di situ mungkin akan kami jelaskan lebih dalam nanti. Seperti itu. Selanjutnya, ketika nanti sudah memenuhi, nanti Bapak Ibu sekalian baru bisa memperpanjang. Seperti itu. Selanjutnya, nah bagaimana cara perhitungan angka kredit? Jadi untuk satu kegiatan PKB yang diikuti oleh tenaga ahli ini menghasilkan angka kredit. Nah, komponen penyusun atau dasar-dasar penyusun angka kredit itu sendiri, yang pertama ada namanya nilai dasar SKPK, kemudian yang kedua ada bobot jenis, yang ketiga ada bobot sifat, keempat ada bobot metode, dan yang kelima adalah bobot tingkat. Nah, sebagai contohnya, yang pertama ini adalah nilai dasar SKPK. Nah, semisal kita sebagai peserta pertemuan profesi seperti hari ini, itu untuk nilai dasarnya itu ada 5. Kemudian bisa dilihat di contoh semisal nomor 1 di webinar bendungan, itu kan untuk nilai dasarnya yaitu sebagai peserta pertemuan profesi, itu nilai dasarnya 5. Kemudian di situ dikalikan dengan jenis. Nah, bobot jenis ini tadi ada yang terverifikasi, ada yang tidak terverifikasi. Nah, ketika terverifikasi, ini nanti bobotnya dikalikan 1. Seperti itu. Jadi nanti 5 dikali 1. Nah, kemudian kalau untuk yang tidak terverifikasi, itu 0,8. Selanjutnya, untuk bobot sifat. Bobot sifat ini umum, ada yang khusus. Nah, kapan umum dan kapan khusus? Nah, khusus itu ketika materi yang Bapak Ibu sekalian ikuti itu sesuai dengan SKK yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Oke, contohnya kan di sini dia ahli manajemen produksi. Dia mengikuti webinar bendungan, maka di situ akan mendapatkan nilai umum seperti itu. Sedangkan untuk yang ahli teknik bendungan itu akan mendapatkan bobot khusus, seperti itu, yaitu sesuai materi dengan SKK yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat yaitu bobot metode. Nah, metodenya seperti apa? Di sini dibagi menjadi 2, yaitu tatap muka dan dalam jaringan atau daring. Nah, ketika daring itu dikalikan lagi 0,8, sedangkan untuk tatap muka itu dikalikan 1, seperti itu. Sedangkan untuk tingkatnya, ini untuk nasional 1, ada juga internasional dalam negeri, ada juga internasional luar negeri. Gitu ya. Nanti untuk nilai akhirnya, yaitu perkalian antara nilai dasar dikalikan bobot jenis, dikalikan bobot sifat, dikalikan bobot metode, dan yang terakhir dikalikan bobot tingkat. Seperti itu. Nah, itu adalah yang mendapat nilai akhirnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana kasusnya jika satu tenaga ahli ini memiliki 3 SKK? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah harus mengikuti misal untuk satu kegiatan untuk satu SKK? Jadi tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian satu tenaga ahli memiliki 3 SKK, maka akan masuk ke dalam ketiga-tiganya Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya di webinar bendungan ini mengikuti kegiatan webinar bendungan, maka nanti
angka atau nilai kredit PKB-nya akan masuk ke tiga-tiganya. Ke ahli MK masuk, ke ahli bendungan masuk, ke ahli SDA masuk. Namun yang membedakan adalah di bobotnya tadi, Bapak. Jadi nilai akhirnya bakal berbeda, yaitu menyesuaikan dengan bobot-bobot tadi, sifatnya yang tadi. Sebetulnya umum khusus, metodenya seperti apa itu nanti itu yang menentukan seperti itu. Jadi satu apa itu namanya tenaga ahli memiliki 3 SKK, maka ketika mengikuti kegiatan PKB, satu kegiatan PKB itu akan masuk langsung ke tiga-tiganya. Seperti itu. Hanya pembedanya itu tadi Bapak, terkait bobotnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah syarat pemenuhan PKB. Jadi dalam pemenuhan PKB ini sebenarnya ada 5 syarat Bapak. Yaitu yang pertama terkait dengan kegiatan utama. Jadi tadi kan ada kegiatan utama, ada kegiatan penunjang. Nah, untuk kegiatan penunjang, yang kegiatan utama ini minimal yaitu 75%. Jadi semisal dari 100, 75%-nya itu harus melalui kegiatan utama. Sisanya boleh dipenuhi dari kegiatan penunjang seperti itu. Nah, untuk kegiatan utama misal 100% dari kegiatan utama, semuanya kegiatan utama tanpa ada kegiatan penunjang, apakah bisa? Bisa. Ini adalah minimal. Nilai minimalnya untuk memenuhi seperti itu. Jadi ketika kegiatan utamanya udah lebih dari 70%, itu maka bisa seperti itu. Kemudian untuk pendidikan non formal itu 25%, untuk kegiatan PKB terverifikasi itu minimal 60%. Jadi, semisal Bapak Ibu sekalian ahli muda membutuhkan 100, maka 60%-nya itu harus dipenuhi dari kegiatan PKB terverifikasi. Seperti itu. Sisanya yang 40% ini bisa dipenuhi dari PKB yang tidak terverifikasi. Kemudian, syarat yang keempat yaitu umum khusus, yaitu minimal untuk yang khusus itu adalah 60%. Jadi, misal Bapak Ibu sekalian ahli muda butuh SKPK 100, maka 60%-nya atau 60-nya harus dipenuhi dari kegiatan PKB yang sifatnya khusus. Dalam artian sesuai dengan SKK Bapak Ibu sekalian. Jadi, misal SKK gedung, maka 60% PKB-nya kalau bisa yaitu terkait dengan gedung. Seperti itu. 40%-nya itu bisa diambil dari materi manajemen konstruksi atau materi-materi lain sebagai pendukung saja. Tapi kalau bisa untuk minimalnya, untuk yang khusus atau sesuai dengan bidang SKK Bapak Ibu sekalian, itu adalah 60% dari total kebutuhan. Nah, nanti tinggal di akhirnya, apakah memenuhi atau tidak memenuhi, yaitu disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Misal muda 100, madya 150, dan utama 200. Itu. Selanjutnya, nah ini bagaimana caranya kita untuk memenuhi nilai kredit PKB. Khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang SKK-nya akan habis masa berlakunya di tahun 2027. Nah ini sedikit tips dari kami, yaitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang pertama bisa mencatatkan kegiatan yang tidak terverifikasi. Jadi sebagaimana kita lihat bahwasanya untuk terverifikasi minimal 60%. Makanya yang 40% ini bisa diuji melalui kegiatan yang tidak terverifikasi seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian bisa yang pertama bisa membuat executive summary dari penugasan kerja. Nah, ini angkanya lumayan Bapak Ibu sekalian, yaitu paling banyak 25% dari syarat angka kredit, nilai kredit seperti itu. Jadi bisa 100, 25%-nya itu sudah bisa dicukupi dari pembuat executive summary. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu sekalian mencatatkan kegiatan secara mandiri. Jadi semisal Bapak SKK-nya terbit di tahun 2022. Kemudian selama tahun 2022 sampai sekarang Bapak mengikuti banyak kegiatan seperti seminar, webinar, dan lain-lain, itu Bapak bisa catatkan secara mandiri di logbooknya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu akan terhitung sebagai kegiatan tidak terverifikasi. Itu juga bisa menambah poin SKPK-nya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti kegiatan PKB yang terverifikasi, yaitu seperti kegiatan pada siang hari ini, atau Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses di tv.pu.go.id. Nah, nanti di situ ada list terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, yang sudah didaftarkan di Siki, maka di situ akan ada list kegiatannya. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan pada 4 platform LMS. Nah, ini yang sebagaimana tadi saya sampaikan,
Ini adalah platform LMS atau Learning Management System ini seperti platform Ruang Guru, terus myskill.id, di mana Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini tanpa harus terikat tempat dan waktu. Jadi tinggal Bapak login ke ruangkonstruksi.com ataupun ke diklatkerja.com atau di P3SM, srtf.p3sm.id itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses di situ, dan di situ nanti ada beberapa modul yang bisa Bapak Ibu ikuti, dan nanti ketika ada Bapak Ibu sekalian setelah melakukan pembelajaran di platform-platform tersebut, itu nanti nilai kreditnya akan otomatis masuk ke dalam logbook Bapak Ibu sendiri tanpa harus Bapak Ibu mencatatkan secara mandiri. Jadi sementara ini yang di kami itu ada empat LMS yang disahkan atau dapat SK dari Pak Dirjen. Yang pertama ada ruangkonstruksi.com, ini bekerja sama Ruang Konstruksi dengan Ataki, Asosiasi Ataki. Di sini sudah ada 15 kegiatan dengan total peserta ada 73 peserta. Yang kemudian ada diklatkerja.com yang bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Asdamkindo. Ini sedang turun tayang karena untuk asosiasinya masih belum reakreditasi kembali, sehingga kami turun tayangkan terlebih dahulu. Kemudian ada diklat kerja yang bekerja sama dengan AK3L. Di sini ada 13 kegiatan atau 13 materi dengan total peserta sudah sekitar 254 peserta. Dan yang terakhir ada P3SMP Tagindo. Ini total kegiatannya udah 13 dan pesertanya ada kurang lebih 4.000. Dan juga masih ada proses integrasi, ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu P3SM Astekindo sama P3SM Gataki. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa diakses LMS-nya untuk mengetahui atau melihat pelatihan-pelatihan atau ya workshop-workshop yang ada di situ. Seperti itu. Nah, selanjutnya menyambung dari slide sebelumnya terkait dengan executive summary. Jadi bisa kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian bahwasanya untuk kegiatan tidak terverifikasi ini ada salah satu poin yang sangat besar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sekalian membuatnya. Yaitu yang pertama yaitu terkait dengan executive summary. Nah, poin untuk executive summary ini sangat besar Bapak. Jadi paling banyak maksimal 25% dari syarat nilai kredit. Jadi untuk yang ahli muda yang membutuhkan 100 SKPK itu bisa membuat satu eksum. Jadi maksimal kan nilainya 25. Jadi nanti dari 100 itu 25-nya sudah bisa dipenuhi dari eksekutif summary ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ahli utama yang butuh sangat besar untuk angka SKPK-nya yaitu 200 SKPK, itu 25%-nya atau 50-nya itu dapat dipenuhi dari membuat executive summary. Jadi bisa membuat dua executive summary itu mendapatkan poin 50 SKPK. Nah, itu sangat membantu sekali ya Bapak Ibu sekalian ketika apalagi untuk Bapak Ibu sekalian yang SKK-nya akan habis masa berlakunya di tahun 2027. Itu nanti sangat membantu. Saya kira seperti itu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu sekalian membuat executive summary. Nah, bagaimana formatnya? Ya, ini akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana formatnya. Nah, format executive summary ini tidak terlalu rumit Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk poin pertama, yaitu Bapak Ibu sekalian tinggal mencantumkan aja terkait dengan rincian tugas. Nah, rincian tugas itu seperti contohnya nama pemberi kerja. Misal Bapak bekerja di PT ABC, terus kemudian penempatannya, apakah Bapak di lapangan, kemudian atau di kantor seperti itu. Kemudian ada nama paketnya. Paketnya apa sih? Paket yang Bapak bekerja itu di paket mana? Itu nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk alamat penugasannya, waktu pelaksanaannya, posisi waktu penugasannya seperti apa, nah kemudian judul pembelajarannya apa, seperti itu. Kemudian di situ nanti setelah ada rincian penugasan kerja, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan uraian tugas pekerjaan. Jadi dalam selama masa penugasan itu apa saja sih rincian tugas-tugas Bapak Ibu semua itu nanti dicantumkan aja seperti itu. Nah, terkait dengan formatnya ini mengacu pada SEDJPK nomor 214 tahun 2022. Nah, ini bentuk ringkasnya saja Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk poin pertama yaitu rincian penugasan kerja, kemudian kedua yaitu terkait dengan uraian tugas pekerjaan. Nah, itu nanti dua poin ini. Selanjutnya, di poin ketiga yaitu target pengembangan keahlian. Jadi,
Di poin nomor 3 ini, Bapak Ibu sekalian tinggal menuliskan saja terkait dengan target pengembangan keahlian yang Bapak sekalian inginkan di SK itu. Seperti contohnya poin A, memperdalam pemahaman dan penerapan ISO, seperti itu ya. Maka nanti di poin keempat di sini terkait dengan pembelajaran terhadap sehubungan dengan penugasan kerja itu menjawab daripada target yang nomor 3 tadi. Contohnya, semisal ketika sudah memperdalam ISO, maka di situ hasil hasil penugasan kerjanya atau hasil pembelajarannya, misal bisa menyusun daftar risiko potensial proyek, seperti itu. Kedua, bisa menentukan skala prioritas risiko dan lain-lain. Yaitu intinya yang nomor 4 ini menjawab daripada tujuan yang nomor 3 tadi, itu formatnya. Jadi format saya ulangi untuk format yang pertama, rincian terkait dengan penugasan kerjanya apa. Kemudian poin kedua yaitu uraian tugasnya seperti apa. Yang ketiga target pengembangan dan yang keempat adalah pembelajaran yang didapat setelah melakukan penugasan kerja ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di situ ada tanda tangan Bapak selaku tenaga ahli dan juga dibubuhkan di sebelahnya yaitu tanda tangan atasan langsung. Itu nanti. Nah, setelah itu nanti tinggal Bapak Ibu sekalian diajukan secara mandiri melalui logbook Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, selain penugasan kerja, Bapak Ibu sekalian juga dapat menyusun executive summary yang bersumber dari bacaan atau bisa dari jurnal, dari apapun itu, dari buku, itu juga bisa menyusun dari situ. Ini contohnya untuk yang poin pertama yaitu judul dan penulis. Jadi misal jurnalnya siapa, penulisnya siapa. Kemudian sama Bapak Ibu sekalian yaitu target pembelajarannya apa, kemudian yang ketiga yang didapat dari pembelajaran itu apa, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Ini sama yaitu sama seperti yang penugasan kerja. Hanya saja ini tentunya dari bacaan seperti itu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah selanjutnya Bapak gimana sih caranya Bapak Ibu sekalian itu bisa mengakses logbook masing-masing. Jadi di sistemnya Siki LPBK itu untuk login ke dalam logbook Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya ada 3 metode, yaitu bisa login dengan Siki, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki SKA, kemudian bisa login melalui simpan atau login melalui SIJKT. Terkait dengan webnya, itu pertama-tama Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di https siki.pu.go.id/pkb/p2. Nah, setelah itu nanti di situ akan ada pilihan login, mau memilih login melalui Siki, melalui simpan atau melalui SIJKT seperti itu. Nah, terkait dengan login ini, nah bisa kita lihat di sini kan dituliskan yaitu di username-nya adalah 7 digit nomor SKK untuk pemegang SKK dan yang pemegang SKA itu 7 digit nomor SKA seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan 7 digit ini Bapak Ibu bisa lihat di SKK Bapak Ibu sekalian itu 7 digit sebelum huruf. Ini kan ada contohnya 0051453 SI. Nah, makanya dimasukkan ke dalam username-nya, yaitu SKK strip 7 digit nomor ini. Misal 0051453 itu nanti tinggal digabungkan aja. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun simpan, maka Bapak Ibu sekalian harus registrasi terlebih dahulu melalui simpan.pu.go.id. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Bapak lupa terkait login simpan, itu juga bisa mengakses di sini Bapak Ibu sekalian, bisa di misal belum memiliki akun simpan, itu bisa membuka di simpan.pu.go.id, kemudian memilih registrasi akun tenaga kerja melalui LSP, kemudian tinggal memasukkan 7 digit nomor SKK, NIK, email aktif, dan password. Kemudian tinggal register. Ketika lupa password, juga tinggal buka akun simpan. Bapak Ibu sekalian lupa akun atau lupa password, itu bisa diklik juga di simpan.pu.go.id seperti itu. Selanjutnya, nah ini cara mencatat kegiatan tidak terverifikasi di logbook. Sama yaitu nanti Bapak Ibu sekalian mengakses ke siki.pu.go.id, kemudian pilih menu logbook, kemudian ditambah kegiatan.
Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknisnya, mungkin saya akan dibantu oleh Bu Livi terkait, mungkin langsung praktik aja ya Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung terkait dengan bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian untuk login atau masuk ke dalam logbook Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin Ibu Livi bisa di-share terkait, mungkin langsung aja teknisnya seperti apa. Terima Oke, kasih Mas Iwan. Izin Pak Syahroni untuk langsung trial saja ya Pak ke silakan logbook ya. Bu Livi. Bu Livia, silakan Bu. Baik. Ya. Iya Bapak Ibu izin. Eh Mungkin sebelum kita masuk ke logbook gitu ya, Bapak Ibu sudah pernah eh, mengecek belum SKPK Bapak Ibu saat ini berapa? Apakah sudah memenuhi atau belum? Mungkin kita bisa sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengakses logbook PKB itu kita melalui https siki.pu.go.id/pkb-v2. Untuk Iya, untuk mengecek SKPK secara cepat dengan belum login ini ya, ini kita bisa klik di sini ada cek SKPK Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ini ya Pak Syahroni ya, sama-sama ya Bapak Ibu, mungkin Ya, yang silakan sedang Bu Livia. apa namanya SKPK-nya sudah memenuhi atau belum. Nah, kemudian akan masuk halaman ini, Bapak Ibu bisa memasukkan NIK Bapak Ibu, kemudian klik cari. Nah, ini Bapak Ibu dia jabatan asosiasinya di mana, kemudian tanggal ditetapkannya kapan gitu ya. Ini kebetulan saya tahun depan SKK-nya masa berlakunya habis. Kemudian di sini ada status perolehan angka kreditnya. Jadi di sini ada status memenuhi atau tidak memenuhi. Status ini Bapak Ibu yang nanti akan terintegrasi dengan portal perizinan PUPR untuk menentukan Bapak Ibu lolos tidak untuk tahap perpanjangan selanjutnya gitu. Jadi sebelum ke setelah permohonan perpanjangan Bapak Ibu akan diverifikasi dulu ini statusnya sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah memenuhi nanti bisa next ke tahap selanjutnya seperti itu. Mungkin ada yang statusnya sudah memenuhi dari Bapak Ibu di sini. Oke, baik. Login ke logbook tenaga ahli, Bapak Ibu bisa klik login di sini. Ini tadi sudah disampaikan Mas Iwan, ada 3 alternatif untuk login. Yang pertama adalah login menggunakan username dan password Siki Client. Ini biasanya untuk Bapak Ibu yang dulu pernah punya SKA. Nah, itu username passwordnya bisa digunakan untuk login PKB untuk mengecek angka kredit SKK yang dimiliki sekarang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah login menggunakan username atau password yang telah dimiliki disimpan. Yang ketiga melalui SIJKT. Ini saya coba login menggunakan username dan password simpan Bapak Ibu. Di sini dimasukkan username-nya dan password-nya biasanya itu SKK strip 7 digit nomor registrasi yang ada di SKK Bapak Ibu. Sebentar ini masih ya. Ini kita klik sign in. Nah, di sini ada dashboard tenaga ahli. Di sini yang menu dashboard ini adalah profilnya Bapak Ibu sekalian sebagai pemegang SKK. Mungkin kita bisa langsung ke logbook. Ya. Jadi di menu logbook ini Bapak Ibu, ini adalah kegiatan PKB yang Bapak Ibu pernah ikuti. Jadi tadi Mas Iwan sudah sampaikan ada 2 jenis kegiatan PKB. Yang pertama adalah terverifikasi, yang kedua adalah tidak terverifikasi. Kalau terverifikasi berarti kegiatan ini tercatat secara otomatis di logbooknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak mencatatkan secara mandiri.
kegiatan terverifikasi ini oleh penyelenggara yang melaporkan. Misalnya kegiatan sosialisasi logbook hari ini itu sudah didaftarkan ya Pak Syahroni ya ke sisi PKB, nanti Bapak Ibu menginput NIK. Nah, kemudian setelah pelaporannya disahkan, angka kreditnya akan masuk otomatis. Nah, ini di sini tandanya jenis kegiatannya adalah terverifikasi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan, tadi Mas Iwan menyampaikan bahwa kita sebagai tenaga ahli itu punya peluang untuk mencatatkan paling banyak 40% dari kegiatan tidak terverifikasi gitu ya. Jadi untuk tata cara mencatatkan kegiatan tidak terverifikasi, itu Bapak Ibu bisa klik tambah kegiatan tidak terverifikasi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu catatkan secara mandiri gitu. Jadi kalau saya ahli muda gitu ya harus mengumpulkan 100 SKPK untuk perpanjangan, 40 SKPK-nya saya bisa kumpulkan juga dari mencatat kegiatan secara mandiri Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu pernah ikut kegiatan webinar gitu ya setelah punya SKK saya terbit 2022 gitu ya, 2023 saya tuh pernah ikut webinar misalnya. Tapi oleh penyelenggara tidak dicatatkan. Nah, itu bisa saya catatkan secara mandiri dengan mengupload bukti dukung, seperti itu. Nah, dimasukkan saja misalnya nama kegiatannya adalah webinar terkait bendungan gitu ya. Kemudian jenis kegiatannya pada saat itu saya sebagai peserta misalnya. Jadi bisa dipilih unsur peserta pertemuan profesi gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya pernah menjadi panitia sebuah kegiatan itu silahkan dicatatkan atau pernah menjadi narasumber dan sebagainya namun kegiatan tersebut tidak terverifikasi atau tidak terregister di SIKI itu Bapak Ibu bisa mencatatkan secara mandiri di logbooknya. Kemudian penyelenggaranya siapa? Misalnya asosiasi A, lokasinya misalnya adalah melalui Zoom meeting gitu ya. Kemudian waktu kegiatannya kapan itu dimasukkan saja. Kemudian klasifikasinya apa gitu. Misalnya karena bendungan berarti kan sipil gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatannya daring karena ikutnya melalui Zoom meeting, tingkatnya nasional. Nah kemudian bukti kegiatannya ini silahkan diupload bukti kegiatan bahwa Bapak Ibu benar-benar mengikuti kegiatan tersebut gitu. Misalnya kalau untuk peserta pertemuan profesi ini itu Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat keikutsertaan atau dokumentasi seperti itu. Jadi untuk bukti-bukti dukung tersebut itu ada di lampiran Permen 12. Misalnya sebagai narasumber apa yang diupload gitu ya. Kemudian menulis jurnal apa yang diupload seperti itu ada di lampirannya Permen 12. Termasuk ketika Bapak Ibu ingin mencatatkan executive summary. Jadi tadi Mas Iwan sampaikan bahwa ada potensi kita bisa mencatatkan pembelajaran terkait dengan penugasan kerja yang mana SKPK-nya cukup besar Bapak Ibu. Jadi maksimal 25 SKPK. Misalnya Bapak Ibu pernah bekerja di proyek, kemudian apa saja yang dipelajari ketika Bapak Ibu bertugas di sana itu bisa disampaikan, dituangkan dalam executive summary yang tadi format examnya sudah disampaikan oleh Mas Iwan, kemudian diupload di sini gitu. Jadi misalnya nama kegiatannya adalah pembelajaran terkait manajemen resiko tadi ya Mas Iwan ya, manajemen resiko di proyek pembangunan jembatan misalnya. Kemudian jenis kegiatannya Bapak Ibu bisa memilih pendidikan non formal. Kemudian bisa dipilih pembelajaran terkait dengan penugasan kerja, kemudian misalnya PTA gitu ya, kemudian lokasinya misalnya di Jakarta, waktu kegiatannya kapan, Bapak Ibu melakukan pembelajaran tersebut, klasifikasinya apa, karena terkait manajemen risiko, saya pilih klasifikasi manajemen pelaksanaan gitu ya, kemudian tatap muka, tingkatnya nasional. Nah, bukti kegiatannya ini adalah yang diupload eksekutif summary yang Bapak Ibu tulis. Seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa pembelajaran non formal ini yang mana nilai dasar SKPK-nya itu maksimal 25 SKPK itu berlaku untuk pembelajaran terkait penugasan kerja dan juga pembelajaran mandiri. Misalnya selain terkait penugasan kerja, Bapak Ibu belajar melalui jurnal, kemudian Bapak Ibu meringkas
apa saja yang telah dipelajari gitu ya dalam membaca jurnal tersebut itu dituangkan dalam exam, kemudian bisa di-upload sebagai kegiatan tidak terverifikasi. Memang untuk pembelajaran non formal ini dibatasi Bapak Ibu, jadi paling banyak 25% dari nilai kredit yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Jadi kalau saya ahli muda harus mengumpulkan 100 SKPK, 25 SKPK-nya bisa saya penuhi dari mencatatkan exam ini, seperti itu. Kemudian untuk melihat apakah nilai kredit saya sudah memenuhi atau belum untuk perpanjangan, itu Bapak Ibu bisa klik ke rekapitulasi nilai. Nah, di sini ada data SKK Bapak Ibu termasuk pemenuhan syaratnya. Jadi dinyatakan memenuhi itu apabila memenuhi 5 syarat. Tadi mungkin Mas Iwan sudah sampaikan juga, ini mungkin yang di sistem seperti ini. Jadi syarat pertama, kegiatan utama itu paling sedikit 75%. Karena saya ahli muda jadi 75 SKPK. Nah, ini perolehannya berapa? Nah, ini harus dipenuhi. Kemudian kalau penunjangnya 0 pun tidak apa-apa, yang diikat adalah di utama itu paling sedikit 75%. Kemudian syarat yang kedua itu selain kegiatan pendidikan non formal yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan non formal itu hanya boleh diklaim 25%. Nah, ini berarti 75%-nya harus diklaim dari kegiatan selain itu, seperti itu. Kemudian syarat ketiga, terverifikasi dan tidak terverifikasi. Kalau yang terverifikasi berarti kita sebagai tenaga ahli ikut kegiatan yang tercatat di SIKI yang oleh penyelenggara itu didaftarkan di LPJK, kemudian dilaporkan, itu disebut terverifikasi. Jadi itu paling sedikit 60%. Nah, kemudian perolehannya berapa, memenuhi atau tidak. Kemudian di syarat 4 itu khusus dan umum. Kalau khusus berarti adalah kegiatan tersebut sesuai dengan SKK kita gitu. Kalau saya tadi ahli manajemen konstruksi ya berarti kegiatan-kegiatan yang sesuai pada klasifikasi manajemen pelaksanaan itu merupakan kegiatan khusus. Kemudian syarat yang kelima, apakah sudah memenuhi 100 SKPK untuk ahli muda, 150 untuk ahli madya atau jenjang 8, dan 200 SKPK untuk ahli utama atau jenjang 9. Nah, ketika 5 syarat tersebut dipenuhi, maka kesimpulan di sini adalah memenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk logbook sebenarnya cukup simple, menunya juga sangat mudah gitu ya. Jadi hanya logbook, pencatatan inventarisasi untuk kegiatan yang terverifikasi, kemudian mencatat kegiatan tidak terverifikasi secara mandiri, kemudian rekapitulasi nilai. Itu saja untuk logbook. Kemudian mungkin tadi yang saya agak terlewat, Bapak Ibu mungkin di mana sih tahu kegiatan yang terverifikasi itu kita tahunya dari mana sih gitu ya. Nah, di landing page ini di siki.pu.go.id ini di bawah ketika scroll Bapak Ibu akan terlihat daftar kegiatan yang akan terselenggara. Nah, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang oleh penyelenggara itu diajukan ke SIKI kemudian di-approve atau disetujui. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti list kegiatan yang ada di sini untuk mengikuti kegiatan terverifikasi. Ini kalau digeser di sebelah kanan ini ada kontak person dan linknya, mungkin bisa menghubungi kontak person dan link untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin tadi Mas Iwan menyampaikan bagaimana kalau lupa password gitu ya. Kalau lupa password Bapak Ibu kalau username simpan berarti ke simpan.pu.go.id, kemudian klik lupa password di sini. Lupa password akun simpan. Kemudian mungkin banyak ditemukan kasus juga bagaimana kalau akun saya itu dipegang orang lain gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ke lpjk.pu.go.id. Nah, di bawah itu ada layanan LPJK, layanan tenaga kerja konstruksi, Bapak Ibu. Jadi di sini ada permohonan akun TKK. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa bermohon akunnya, masukkan email, nama lengkap, NIK, NPWP, kemudian alasan permohonan akun. Apakah tidak memiliki akun atau dikuasai orang lain? Biasanya mungkin ketika SKK-nya itu
apa namanya dibuatkan oleh badan usaha misalnya seperti itu. Kemudian apakah ganti email, apakah login gagal akun Siki seperti itu. Kemudian dilengkapi saja apa keperluannya untuk apa, apakah login simpan atau perubahan PJT PJK, keperluan lain. Untuk yang lupa akun PKB mungkin bisa ke login simpan karena username dan password yang digunakan bisa menggunakan simpan. Kemudian ada selfie KTP dan selfie ijazah ini yang dipersyaratkan oleh LPJK. Nah, kemudian diajukan nanti oleh LPJK akan diverifikasi, kemudian ditindaklanjuti melalui email. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup itu Mas Iwan, Pak Syahroni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Livia atas penjelasannya secara praktek melengkapi apa yang tadi di materi yang dijelaskan oleh Pak Iwan. Izin Pak Iwan, ada tambahan lagi Pak? Atau kita bisa beralih langsung ke sesi tanya jawab Pak? Izin Bapak, mungkin langsung tanya jawab aja Pak. Jadi mungkin kita bisa tahu kendala-kendala yang dihadapi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan, Bu Livia. Saya rasa tadi di awal Pak Iwan sudah menjelaskan secara gamblang, mulai deskripsi, mulai dari tadi existing anggota Pertapin, terutama tadi eh, per Mei atau per Juni tadi juga menjelaskan apa itu PKB, apa itu akun lookbook, dan disempurnakan oleh Bu Livia tadi secara praktek Bapak Ibu, sehingga memang saya rasa Bapak Ibu sudah boleh segera melakukan, utamanya login dulu. Nah, yang tadi sudah disampaikan Pak Iwan, Bu Livia, bahwa akun logbook itu untuk login akun logbook dapat menggunakan akun e-simpan atau akun Siki. Nah, yang juga tadi disampaikan yang paling penting tadi tips bagaimana meningkatkan nilai SKPK, terutama dengan apa namanya menggunakan executive summary yang tadi juga dipraktekkan Bu Lipia. Yang pasti tolong nanti dilihat rekamannya untuk pemilihan jenis kegiatan dan juga unsur kegiatannya, jangan sampai salah tuh. Jenis kegiatannya yaitu non formal, unsur kegiatannya pembelajaran terkait dengan penugasan kerja. Nah, setelah itu nanti diupload itu eksekutif summary-nya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja membuka sesi tanya jawab di siang hari ini. Silakan raise hand Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya langsung, akan kita beri kesempatan. Oke, sudah ada yang raise hand. Bisa langsung Pak Sumantra. Silakan diperkenalkan namanya Pak Sumantra dan disampaikan pertanyaannya. Silakan, Pak. Masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Mau saya tanya ya, Pak. Itu kalau kita ikut webinar, itu ada yang berbayar itu kan berarti kan di luar asosiasi kita ya, Pak ya. Nah, sedangkan kalau kita ngikutin itu berbayar, tapi dia ada nilai di sana, Pak. Saya lihat dapat sertifikat, ada nilai untuk di PKB-nya. Itu apakah kita harus ikut yang seperti itu atau kita ikut yang punyanya kita ini, Pak? Demikian. Baik, terima kasih Pak Sumantra. Karena kalau kita ngikutin yang berbayar terus, Pak ya, itu biayanya lama-lama besar itu, Pak. Kalau tiap kali 100 yang tidak kerasa memang besar, lama-lama jadinya besar itu, Pak ya, kalau dijumlah. Makasih, Siap, Pak. Pak. Siap, siap. Baik, Pak Sumantra, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin lebih ke asosiasi ya, Pak Iwan ya, Bu Lipia ya. Jadi memang Bapak izin berbagai asosiasi ataupun mungkin penyelenggara lain itu memang mendesain berbagai model pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, yang mana memang ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Nah, namun berkaitan dengan terkait kegiatan yang diikuti nanti korelasinya akan memunculkan nilai SKPK, Pak. Tadi Bu Livia sudah
memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan yang nantinya terverifikasi itu akan muncul di listing tadi, Pak. Di listing. Nah, itu kalau seandainya kegiatan itu muncul di listing H-1, kalau saya tidak salah maksimal itu masih muncul di listing, itu insya Allah kegiatannya akan memunculkan nilai SKPK, Pak. Tapi kalau di pamfletnya tadi, Pak Sumantra juga melihat dia sudah menampilkan kemungkinan akan mendapatkan poin nilai SKPK. Nah, maka itu biasanya memang akan dilaporkan oleh penyelenggara, Pak. Nah, tapi berkaitan dengan yang bayar atau tidak bayar, itu memang tergantung dari penyelenggaranya, Pak. Jika memang berminat, Bapak ikut yang berbayar, ya silakan, Pak. Karena kita di asosiasi sendiri juga tidak menutup atau membatasi anggota kita, Pak, untuk mengikuti kegiatan di asosiasi lain, Pak. Nah, termasuk juga nanti Bapak silahkan untuk ikut di LMS tadi disampaikan Pak Iwan tadi ada beberapa asosiasi yang sudah memiliki LMS. Nah, itu silahkan juga diikuti, Pak. Nah, tinggal pertimbangannya berbayar ataupun tidak berbayar. Nah, untuk Pertapin sendiri memang sampai hari ini memang kegiatan kita masih gratis, Pak, untuk mendukung kawan teman-teman untuk ikut di kegiatan PKB Pertapin begitu, Pak. Baik, mungkin cukup Pak jawaban Pak. Bagaimana Pak? Nah, ada Pak. Apa namanya Pak? Karena teman saya dia punya SKA karena dia mau perpanjang apa namanya perpanjang dimintain kayak penilaian kayak begini, tapi dia asosiasinya yang satunya ya bukan punyanya kita. Dia bilang harus mendaftar kayak gitu. Akhirnya dia tidak ikut Pak. Dia tidak ikut SKA-nya. Dia bilang kalau gitu saya biar aja dia mati sudah. Ya, saya bilang pekerjaan kamu bagaimana nanti? Ya enggak apa-apa, kita cari pekerjaan yang lain. Kayak begitu Pak jawab dijawab sama teman saya. Siapa? Mungkin nanti bisa Kasihan. ditambahkan Pak Iwan atau Bu Lipia dari keterangan kami Pak bahwa sebenarnya Pak dia pemegang SKK sebenarnya selain mengikuti kegiatan di asosiasinya, saya rasa juga tidak dibatasi Pak untuk mengikuti kegiatan di asosiasi lain Pak. Selama memang kegiatan itu terdaftar di PKB sebagai akun penyelenggara, maka otomatis nilai tersebut akan masuk ke akun si pemegang SKK, Pak. Artinya sistem tidak akan membatasi walaupun dia bukan anggota dari asosiasi A misalnya. Sistem tidak akan membatasi selama dia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang mendaftarkan kegiatan tersebut di akun PKB begitu, Pak. Sebenarnya begitu, Pak. Jadi seandainya si A ini mungkin berat mengikuti kegiatan di asosiasinya karena tadi mungkin berbayar, Pak. Jadi sebenarnya beliau bisa ikut, Pak, di kegiatan asosiasi lain yang gratis, Pak. Yang mana kalau itu didaftarkan oleh si asosiasi penyelenggara tersebut, otomatis nilainya juga akan masuk ke akun si pemilik SKK tersebut, Pak. Mungkin begitu, Pak. Sayang saya rasa seandainya beliau membatasi diri begitu, Pak. Karena memang secara sistem itu tidak membatasi. Ya betul ya, Pak Iwan ya, Bu Benar Lipia ya. sekali Bapak. Jadi setiap tenaga ahli itu bisa ikut dari mana saja sih Pak. Jadi nggak harus dari asosiasi misal terafiliasi ke Pertapin, dia bebas untuk ikut di mana saja. Seperti itu. Dan terkait dengan bayar nggak tidak berbayar Pak, terkait dengan hal itu sebenarnya kita mengembalikan kalau dari Kementerian sendiri itu terkait dengan hal tersebut kami mengembalikan ke masing-masing penyelenggara Bapak. Jadi memang ada penyelenggara yang berbayar, ada juga penyelenggara yang tidak berbayar. Ini kalau Pak Syaroni ini gratisan nih Pak. Mungkin Pak Ya, Syaroni yang berbaik hati nih, makanya kan teman dikasih saya ya. gratisan ini sama Pak Syaroni ini Bapak. Jadi terkait Ya, nanti itu, iya Pak. Jadi terkait nanti saya dengan kasih tahu teman saya supaya ikut yang asosiasi yang lain punya ya. Kasihan saya lihat. Iya, tidak apa, Pak. Tidak apa. kalau nggak atau mungkin gini Pak, yang asosiasi lain itu suruh ikut ke sini aja Pak, yang gratis. Gitu ya Pak Syaroni. Siap, Ya, siap. iya. Jadi itu diserahkan kembali ke masing-masing penyelenggara Bapak. Jadi misal kegiatan untuk mengetahui tidak verifikasi atau terverifikasi itu di cross check saja Bapak di tadi disampaikan oleh Ibu Livi di halaman siki.pu.id slash PKP strip P2 tadi.
Jadi ketika emang kegiatan itu sudah diajukan ke sistem Nasiki, maka semuanya akan terlampir di situ Bapak. Jadi misal kegiatannya tanggal berapa, penyelenggaranya siapa, itu pasti terlampir di situ. Jadi ketika nanti Bapak ingin melakukan atau ikut kegiatan, Bapak bisa cek di situ, apakah nama kegiatan tersebut sudah didaftarkan atau belum, itu bisa dicek di halaman Wiki tadi Bapak. Jadi ketika tidak ada di situ, berarti kemungkinan kegiatan itu belum didaftarkan di wiki.pu.go.id atau belum masuk ke dicatatkan di wiki LPDK. Seperti itu. Mungkin Bu Lisi mau menambahkan. Baik, cukup ya Pak Sumantra ya. Oke, izin Pak Iwan, Bu Alivia. Ada yang raise hand nih, ada Pak Budi Kohar. Silakan Pak. Silakan Bapak. Halo, Disampaikan pertanyaannya Pak. Silakan Pak. ya, selamat siang Pak Iwan dan hadirin sekalian. Saya ini sebetulnya anggota asosiasi lain, bukan Pertapin, tapi seperti tadi Pak Sahrun dan Pak Iwan sampaikan, boleh mengikuti kegiatan di asosiasi lain. Nah, kalau ini dianggap sebagai sebuah kredit begitu, bagaimana saya bisa mendaftarkan kegiatan saya ini, ikut webinar ini sebagai kredit kalau tidak tercatat. Misalnya buktinya saya dapat sertifikat misalnya, atau ada daftar hadir misalnya, sehingga dari daftar hadir itu saya bisa sampaikan, oh ini saya ikut loh sekian dari jam sekian ke jam sekian. Nah ini kan sekarang datanya saya nggak ngerti, kayaknya tidak ada daftar hadir Pak ya, dan juga tidak diberikan sertifikat atau bagaimana, karena supaya saya bisa mencatatkan kegiatan ini sebagai salah satu kredit SKCK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Kohar terkait pertanyaannya. Ini mungkin ke asosiasi lagi nih, Ibu. Izin Pak, absensi sudah kami share Pak. Udah kami share barusan bahwa memang kegiatan kami yang kami laksanakan pada siang hari ini merupakan kegiatan yang terverifikasi karena memang sebelumnya juga sudah kami daftarkan. Mungkin izin tadi selain yang sudah disampaikan Bu Lupia, Bapak Ibu bisa mengecek listing kegiatan-kegiatan yang insya Allah itu terverifikasi karena sudah didaftarkan di pra kegiatan Pak. Jadi sebenarnya kegiatan terverifikasi penyelenggara itu Pak, ciri-cirinya Pak, itu yang pasti pertama tadi sesuai yang disampaikan Bu Livia bahwa ada di listing kegiatan PKB tadi yang di menu yang Bapak mau ngecek nilai akumulasi SKPK Bapak. Nah, itu salah satunya Pak. Yang kedua, biasanya kalau absensi yang di-share sama si penyelenggara Pak itu meminta Bapak untuk memasukkan NIK Pak. Nah, itu salah satu ciri itu Pak. Memasukkan NIK biasanya itu korelasinya untuk mendaftarkan kegiatan ini kegiatan ini terdaftar dan nanti Bapak yang absen nilai SKPK di kegiatan ini akan masuk ke akun logbook Bapak begitu. Nah, itu salah dua lah mungkin kegiatan ciri-ciri kegiatan yang sudah didaftarkan. Nah, kalau sudah didaftarkan seperti itu Pak, Bapak sebagai peserta tidak perlu lagi Pak ikut mendaftarkan secara mandiri untuk kegiatan ini Pak begitu. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Iwan atau Bu Ditya, silakan Pak. Iya, benar sekali Bapak. Jadi ketika kegiatan itu sudah diajukan ke Siki LPDK, maka Bapak tidak perlu mencatatkan secara mandiri Bapak. Jadi ketika nanti misal kegiatan ini selesai, kemudian Pak Syahroni melaporkan kegiatan ini ke halamannya Siki LPDK, dan kemudian divalidasi oleh LPDK Bapak, maka kegiatan itu sudah dalam artian sudah terverifikasi. Maka Bapak Ibu peserta yang ikut pada siang hari ini itu tanpa harus melakukan pencatatan mandiri, maka logbook itu akan otomatis, angka itu akan otomatis masuk ke logbook Bapak Ibu sekalian. Jadi cara ngeceknya, Bapak nanti tinggal login di logbook Bapak Ibu sekalian, nanti di situ akan ada Bapak, ada list-list kegiatan terverifikasi maupun tidak terverifikasi. Nah, karena ini kegiatan terverifikasi, maka nanti otomatis kegiatan itu akan tercatat di logbooknya Bapak. Nah, nanti ketika Bapak ikut kegiatan apapun, seminar, workshop, apapun itu, dan dijanjikan bahwasanya kegiatan itu akan memperoleh nilai SKPK, nah itu Bapak bisa tagih nanti ketika nanti Bapak cek logbook, belum ada di situ Bapak. Jadi bisa ditagih, ini kok belum masuk ke logbook saya. Nah kemungkinan
kegiatan itu belum terlaporkan, seperti itu. Jadi kalau semisal sudah terlaporkan Bapak Ibu sekalian, itu otomatis akan masuk ke logbook. Gitu. Jadi contohnya semisal ada kegiatan tadi semisal berbayar ya Bapak, Bapak sudah ikut, setelah ikut dijanjiin nanti bakal ada eh, mendapatkan SKPK seperti itu. Nah nanti ngeceknya gimana, beneran dapat apa enggak? Ya otomatis Bapak harus masuk ke logbook Bapak. Ketika nanti sudah masuk di dalam logbook, di situ ada listnya Bapak terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Nah ketika kegiatan itu belum masuk, itu nanti bisa dikonfirmasi ke panitianya apakah sudah dilaporkan apa belum seperti itu. Soalnya case-nya ada beberapa kegiatan yang di awalnya menunjukkan SKPK tapi angkanya nggak masuk-masuk ke dalam logbook tenaga ahli gitu. Mungkin tambahan saya sedikit seperti itu Pak Syaroni. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bu Lipia, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Cukup Bapak, apa namanya Bapak tadi apa sudah atau mau di ini Pak diperlihatkan lagi bagaimana cara mengetahui kegiatan yang terverifikasi tadi? Boleh, Kalau Bu. belum Boleh, jelas. Bu. Oke, baik izin ya Bapak Ibu. Untuk tahu mana sih sebenarnya kegiatan yang terverifikasi atau yang sebenarnya ini ya belum terverifikasi. Ini kegiatan yang terregister kalau yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa eh, ke siki.pu.go.id/pkb-v2, kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini akan ada daftar kegiatan yang akan terselenggara. Nah, sebenarnya yang akan terselenggara ini juga belum tentu terverifikasi, Bapak Ibu. Kalau penyelenggaranya tidak melaporkan NIK, Bapak Ibu, ya itu nggak akan jadi terverifikasi seperti itu. Jadi, tetapi apa kegiatan-kegiatan yang ada di sini itu apa namanya merupakan calon-calon kegiatan terverifikasi, intinya seperti itu. Cirinya tadi, kalau Bapak Ibu biasanya di share barcode untuk mengisi NIK, biasanya nomor induk kependudukan, nah itu biasanya akan dilaporkan NIK tersebut ke sistem oleh penyelenggara. Kemudian ketika nanti apa namanya dilaporkan dan disahkan oleh LPJK, nanti akan otomatis tercatat di logbook Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu mencatatkan seperti itu. Tadi yang sudah saya sampaikan di sini ada list-listnya Bapak Ibu untuk kegiatan yang apa akan terlaksana yang sudah disetujui oleh LPJK seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti di sini. Di sini ada kontak personnya, penyelenggaranya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk tahu apakah angka kreditnya sudah masuk, misal Bapak Ibu nih ikut kegiatan hari ini Pak Syahroni sudah oleh Pertapin sudah didaftarkan di Siki gitu ya. Kemudian pengen tahu nanti karena pelaporan kegiatan terverifikasi itu paling lama 14 hari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek misalnya sosialisasi logbook hari ini sudah masuk belum ya ke logbook gitu ya. Itu jangka waktu pelaporan penyelenggara sampai disahkan itu 14 hari. Jadi bisa dicek nanti kalau memang dalam jangka waktu 14 hari kok belum belum masuk nih. Oh, Bapak Ibu tagih ke penyelenggaranya sudah dilaporkan belum gitu. Nah, kemudian bisa dilihatnya di sini Bapak Ibu di logbook. Nah, yang terverifikasi ini berarti yang masuk otomatis tadi yang sudah dilaporkan oleh penyelenggara. Tapi kalau sampai lebih dari 14 hari ternyata belum ada, berarti Bapak Ibu bisa mencatatkan dengan tambah kegiatan tidak terverifikasi. Seperti itu. Izin Bapak. Baik, terima kasih Bu Lipia. Kembali dipraktikkan tadi Bapak. Izin sebelum ke penanya langsung, Pak Iwan, Bu Lipia, izin membacakan sedikit nih. Ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Hidayat Pilih. Untuk bekerja pada proyek, apakah ada SKPK dan berapa bobotnya untuk pekerjaan sejenis dan syaratnya apa saja? Ini mungkin terkait eksekutif summary mungkin ya Pak ya. Mungkin tadi kalau Pak Hidayat tadi mengikuti apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, mungkin ini pertanyaan di awal tadi nih, belum sampai ke materi yang tadi berkaitan dengan ini. Nah mungkin tadi setelah melihat mungkin Pak pertanyaan ini sudah terjawab ya Pak Iwan ya, Bu Lipia ya. Wah ini berkaitan dengan eksekutif summary tadi. Juga dipraktekkan Bu Lipia tadi bagaimana cara melaporkannya, yang mana 25% ya tadi ya Bu ya, dari nilai SKPK nanti nilainya. Nanti silahkan nanti diajukan seperti yang tadi dipraktekkan oleh Bu Lupia. Lalu selanjutnya dari Pak Igede Mahardika.
mohon info bagaimana cara mengetahui kegiatan webinar terverifikasi atau tidak. Mungkin ini tadi juga sudah barusan tadi sudah dilihatkan oleh Bu Livia untuk listing-listing kegiatan yang akan terverifikasi tadi Bapak Ibu ada di link tadi yang sempat dilihatkan oleh Bu Livia. Untuk link materi. Oh ya, nanti materi Bapak Ibu izin, Bapak Ibu isi absen nanti kami akan mengirimkan video rekaman beserta dengan materi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu memiliki panduan lah dalam mengajukan atau mengolah akun logbook Bapak Ibu. Tadi terlihat ada yang raise hand tadi. Barangkali silakan raise hand kembali. Tadi ada Pak Abadi Gunawan ya tadi ya. Halo Pak Abadi, tadi sempat raise hand. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya saya hormati dari pembicara di sini ada Pak Iwan dan juga ada Ibu siapa? Ibu Alivia, Pak. Ibu Alivia, Bapak. oke. Ya. Oh, Ibu Olivia, baik. Dan juga dari DPP yang saya hormati ada Ketum dan juga ada Ketua Pak Ahmad dan teman-teman semuanya yang hadir di sini dan juga ada partner asesor kami yaitu Pak Ahmad Fadila. Jadi alhamdulillah sudah juga hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sosialisasi untuk semua kawan-kawan yang tentunya menjadi anggota Pertapin khususnya. Oke, baik, saya langsung saja mencoba mengamati dan juga ini sharing saja ini Pak Iwan dan Ibu Ilvia. Bahwasannya ini bagus sekali ada BIMTEK dari DPP menyampaikan hal ini. Yang pertama, setelah saya langsung mempraktekkan yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan dan Ibu Ilvia, alhamdulillah saya sudah lihat dashboard saya. Saya juga jadi happy nih Pak Ahmad, senang melihatnya. Karena apa? Di logbook saya lihat, wah sudah terpenuhi SKP saya. Sudah mengikuti 30-an kegiatan. Jadi kalau sudah dihitung sudah 150 lebih. Jadi bukan dalam arti saya langsung mengabaikan. Mana justru saya senang untuk menuntut ilmu. Insya Allah, mohon maaf, mohon izin tidak menginginkan ini sebagai trigger saja buat teman-teman semuanya. Karena yang saya ikuti untuk penyelenggara ini, alhamdulillah baik-baik Pak. Bagus-bagus maksudnya. Kontennya, isinya, materinya. Itu yang saya senangnya. Saya nggak melihat dari SKP-nya Pak. Saya melihat dari isi materinya sebenarnya. Itu tujuan saya sebenarnya. Itu yang pertama, akhirnya ada SKP yang mendukung. Dan alhamdulillah, gayung bersambut itu Pak sebenarnya. Dan ada orang yang terbalik kan Pak, mengejar SKP-nya, tidak melihat isinya ya kan. Kalau saya terbalik, kalau saya ingin melihat isinya sebenarnya. Sebagai ilmu kita ya, ilmu kesipilan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap tentunya dari dari LPJK, dari BIMTEK ini, dari Pak Iwan, teman-teman semuanya yang di sana, saya ingin sebenarnya dari Pertapin karena kami ini dari DPD Sulsel Pak. Alhamdulillah sudah ada beberapa asesor yang aktif. Saya melihat di sini tadi agak sedikit iri positif ya Pak ya, cemburu positif, ada LMS itu ya Pak ya, ada 4 atau 6 tuh sampai itu terjadi. Saya irinya karena Pak kok Pertapin nggak masuk gitu ya. Saya sebenarnya ingin sekali, saya bilang sama Pak Ahmad, kita ini kegiatan ini sudah lumayan sebenarnya. Kami di Sulsel pun ada Sipil Connect. Sipil Connect yang kami lakukan itu Pak, sertifikatnya itu dengan free ya Pak ya, gratis. Yang tadi dikatakan teman-teman lainnya mengatakan ada berbayar apa. Kami dari Pertapin se-Indonesia sangat ini kan dengan free Pak, gratis. Tidak membebani peserta. Justru dari DPD Sulsel, Pertapin DPD Sulsel memberikan informasi untuk webinar Sipil Connect, itu sertifikatnya ditandatangani langsung oleh Pak Kadis PU Pak. Jadi saya pikir bukan hanya nilai SKP-nya, tapi ada edit value di situ sebenarnya. Dan alhamdulillah dapat support dari Kadis PU di Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah ini hubungan kami yang baik dan tentunya teman-teman yang lain bisa bergabung bila mana kita akan mensertakan ini karena selalu nih Pak, kita selalu berinteraksi untuk menyampaikan publikasi walaupun kehadiran ini masih di bawah 100 Pak. Dan iri positif saya yang ketiga adalah teman-teman kalau dari penyelenggara yang lain di luar Pertapin itu sampai 300 bahkan sampai ribuan Pak yang hadir pesertanya. Ya itu nggak tahu ya itu berbayar atau tidak, tapi saya juga menginginkan bahwa kita juga harusnya seperti demikian gitu. Ini bagus Pak sebenarnya cara-cara ini, tapi mohon izin kondisinya bisa tidak kami Pertapin di
ikut sertakan di LMS itu Pak gitu Pak. Di dashboard itu. Ya Pak Ahmad ya. Saya minta dari pusat harus seperti itu supaya kita bisa giat lagi gitu menyampaikan ini. Kemudian berikutnya Pak, yang ketiga terakhir ini pertanyaan kami, setelah kami melihat di sini, mungkin kalau saya tadi merasa tidak membuka logbook atau dashboard yang disampaikan tadi ini, saya tidak tahu, mungkin saya berpikir apa? Kalau saya mengatakan mau ingin coba untuk log mandiri, untuk menginput, itu bisa tidak saya mengakumulasi dulu saya punya istilahnya rekaman, saya punya pengalaman ataupun tadi yang menjadi pendukung untuk mendapatkan nilai SKP pada saat sebelum pendaftaran dimulai, Pak. Katakan saya mendaftar ini, misalnya saya tadi habis kayak seperti Ibu Livi punya, habisnya tahun depan. Katakan di bulan Oktober, saya mau perpanjang di bulan istilahnya September sudah mulai rencanakan gitu. Untuk memperpanjang, tapi saya akumulasi dulu nih Pak untuk log mandirinya gitu. Bisa tidak seperti itu? Ini mungkin pertanyaan simpel saja, karena ini butuh memang suatu sharing informasi yang kiranya mudah-mudahan semua ini kita sharing di sini, tidak ada yang katakan lebih. Tentunya saya mohon maaf bila mana ada kata yang berlebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke pertanyaannya ke internal nih Pak. Mungkin Mantap yang tadi terakhir Pak. mungkin yang ada kaitannya tadi dengan materi kita. Baik, yang pertama terkait LMS Pak. Memang saya juga janji sebenarnya dengan Direktorat Produktivitas dan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi sama Bu Pita di bulan sebelumnya memang kami ingin juga hadir membersamai terkait aplikasi LMS yang mana memang untuk tahap awalnya Pak Iwan atau Bu Livia kami sudah melakukan komunikasi dengan pengembang yaitu Pak Agung yang kebetulan juga mengolah aplikasi LMS-nya AK3L yang tadi tertayang. Nah, doakan kami memang di tahun ini LMS-nya Pertapin juga ikut tayang sehingga bisa menjadi pilihan-pilihan selain dari anggota Pertapin juga teman-teman di luar Asosiasi Pertapin untuk ikut terlibat di dalamnya. Nah, yang kedua mungkin memang jadi catatan kami juga ini terkait minimnya peserta yang hadir. Kita sampaikan tadi di awal bahwa memang anggota Pertapin yang memiliki SKK aktif itu sekitar 1.600, Pak Iwan, Bu Livia, yang tadi juga sudah disampaikan Pak Iwan. Memang tren yang sudah mengakses akun logbook masih belum signifikan. Tadi ada kenaikan hanya 3% dan itu memang menjadi PR kami, Pak. Bagaimana mensiasati ini? Kami tidak henti-hentinya sebenarnya. Pertama juga membuat grup internal, webinar, lalu juga menghubungi secara personal, tapi memang masih melalui email, sehingga memang kami masih merasa feedback dari kawan-kawan akan pentingnya kegiatan-kegiatan atau pengolahan akun logbook ini memang masih belum tersampaikan. Nah, yang terakhir tadi Pak Abadi juga menyampaikan mungkin berkaitan dengan materi ini, apakah bisa sebenarnya mencatatkan mandiri kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan akun PKB. Mungkin itu Pak bisa disampaikan Pak Iwan, pencatatan mandiri tadi mungkin bisa diulang Pak, bahwa ada kegiatan-kegiatan utama sebenarnya yang bisa dicatatkan secara mandiri oleh Pak Abadi sebenarnya. Tadi kalau kami lihat ada yang disampaikan Pak Iwan di awal, misalnya selain eksekutif summary juga terkait pendidikan ya Pak ya, pendidikan formal juga tadi sudah ada. Mungkin bisa ditambahkan Pak Iwan. Silakan Pak. Ya Bapak, izin Bapak, mungkin yang pertama saya menanggapi terkait dengan LMS. Ini Pak Syahrul, ini kami tunggu nih Pak, proposalnya masuk ke kami Pak, terkait LMS ini Bapak. Jadi terkait dengan LMS ini Bapak, mungkin saya sedikit share aja ya Pak ya, terkait dengan LMS ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses LMS juga Bapak. Jadi bisa kita lihat ketika nanti LMS itu sudah diajukan, contohnya ini yang sudah ini ada diklat kerja sama AK3L, mungkin nanti next selanjutnya diklat kerja Pertapin mungkin ya Pak Caroni ya. Insya Allah Pak, diklat kerja Pak. Ya itu nanti mungkin segera aja Pak diajukan, nanti terkait kalau ada kendala langsung hubungi kami aja, pasti kami bantu Pak terkait pengajuannya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak. Ini contohnya saja mungkin untuk yang diklat kerja K3L. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa materi ya Pak. Ini nanti materi-materi ini itu adalah materi yang bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi misal Bapak Ibu sekalian butuh materi apa, itu nanti bisa mengakses di sini.
Nah, ini kan untuk yang AK3L, ini berhubung untuk AK3L ini kan spesialisnya di keselamatan konsumsi ya. Makanya di sini materi-materinya terkait dengan eh, konstruksi ya, keselamatan konstruksi. Ya mungkin terkait dengan kereta api nanti materinya mungkin jauh bisa lebih berkembang, Pak, karena LMS ini itu mensyaratkan sebagaimana di SE 314 ya, Mbak Lucy ya. Itu 2214 itu bahwasanya 60% materinya itu harus sesuai dengan klasifikasi ya kan? Iya, bidang keilmuan. Itu nanti harus 60% itu sesuai dengan klasifikasinya asosiasi. Jadi misal sipil berarti 60%-nya harus sipil seperti itu. Nah, itu nanti bisa dicek di sini. Materi-materinya ini contohnya yang sudah terintegrasi dengan kami, Bapak. Jadi ini adalah diklat kerja yang bekerja sama dengan asosiasi AK3L. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengakses diklat kerja khususnya yang sudah bekerja sama dengan AK3L, ini materi-materinya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses ini dan mengikuti kegiatannya, contoh ini adalah kegiatan TKP terverifikasi, maka di sini sudah ada logonya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ataupun workshop terkait dengan perencanaan konsultasi mitigasi bencana ini, nanti otomatis Bapak Ibu sekalian angka kreditnya akan masuk secara otomatis kalau Bapak Ibu sekalian tanpa Bapak Ibu sekalian mencatatkannya secara mandiri. Nah, ini adalah contohnya, salah satunya. Nah, mungkin untuk kedepannya ini bisa dikembangkan juga Bapak Roni, mungkin untuk memfasilitasi teman-teman di tahun 2027 nanti, pastinya kan banyak sekali SKK yang akan habis masa berlakunya, ada sekitar 32.000 gitu kan. Sementara ini untuk LMS yang aktif ini masih ada 4 saja Bapak. Itu mungkin nanti bisa ikut ibaratnya berkontribusi langsung ya untuk memfasilitasi para tenaga ahli ini agar mereka dapat memperpanjang SKK-nya seperti itu. Nah, ini contohnya untuk salah satu contoh untuk platform LMS ini. Nah, ini tujuannya sendiri untuk LMS ini bahwa tenaga ahli ini dapat mengikuti kegiatan TKP ini tanpa terikat waktu, tanpa terikat tempat. Jadi bisa lebih fleksibel seperti itu. Yang diharapkannya itu untuk mempermudah tenaga ahli dalam mengikuti TKP atau mempertahankan eh, kemampuannya seperti itu. Ini contohnya, ini contoh saja. Nah, nanti bisa dilihat atau bisa dilihat-lihat lah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk terkait dengan LMS. Nah, terkait dengan pencatatan mandiri, kegiatan yang sudah diikuti Bapak, itu bisa saja Bapak, misal Bapak punya rencana perpanjangan di bulan November tahun depan, maka Bapak mulai mengumpulkan tuh mulai dari awal tahun sampai bulan Oktober, baru nanti disubmit di bulan Oktober itu bisa Bapak. Jadi yang penting kegiatannya yang Bapak Ibu ikutin itu adalah kegiatan setelah SKK Bapak terbit. Jadi contohnya SKK-nya terbit tahun 2022, setelah tanggal terbitnya semisal 1 November terbit di tahun 2022, maka ya, semua kegiatan mulai dari 1 November 2022 ini bisa Bapak tracing kembali, itu nanti bisa Bapak ajukan secara, kalau tidak tercatat itu bisa dicatatkan secara mandiri di logbook sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ibu Lidi, yaitu bisa dicatatkan. Yaitu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti untuk video-videonya itu bisa mengupload sertifikatnya atau bisa mengupload summary lah, ringkasannya atau dokumentasi. Misal terkait dengan pelatihan ini ya contohnya itu bisa di screenshot ya dulu ya. Screenshot, kemudian nanti tinggal dijadikan video dukung ketika Bapak mencatatkannya secara mandiri. Begitu juga untuk yang executive summary, yang lain pembelajaran mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran mandiri, misal Bapak Ibu belajar dari sebuah jurnal, nah yang perlu diingat ketika nanti Bapak Ibu mengklaim, tanggalnya kalau bisa sesuai dengan tanggal Bapak Ibu sekalian mempelajari jurnalnya. Jangan di tahun atau tanggal jurnalnya terbit, seperti itu. Dan kemudian untuk yang penugasan kerja, mungkin penugasan kerja itu sudah lampau di tahun berapa itu ya Pak. Tapi yang dicatatkan di logbook itu jangan sampai tahun Bapak melakukan pekerjaannya atau surat penugasannya, tapi tahun di mana Bapak mencatatkan. Biar nanti kehitungnya itu setelah SKK terbit Pak. Takutnya nanti Bapak klaim penugasan kerja di tahun 2018, itu Bapak memasukkannya di tahun 2018 juga itu nanti. Iya, pembelajarannya itu. Jadi nanti kebacanya nanti di tahun 2018. Jadi, kalau bisa disesuaikan dengan waktu Bapak melakukan atau menulis executive summary
atau waktu Bapak sedang menulis terkait dengan pembelajaran mandiri untuk jurnal dan lain-lain. Itu aja sih Bapak. Jadi mungkin concernnya lebih ke pemilihan unsur. Jadi jangan salah, misal executive summary, maka ketika unsurnya dipilih ya pilihlah unsur yang pembelajaran mandiri. Jangan sampai nanti untuk udah bikin executive summary, tapi ketika melakukan pencatatan mandiri yang dipilih beserta pertemuan profesi nanti tidak maksimal. Masuknya malah 5. Sedangkan kalau untuk executive summary kan 25. Gitu. So, nanti mungkin bisa lebih teliti Pak di situ. Mungkin itu aja, mungkin ada tambahan Bu Livi. Silakan Pak Caroni. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sebenarnya waktu kita ini sudah habis nih Pak, tapi masih ada satu yang raise hand Pak. Mungkin Silakan bisa Bapak, kita silakan. akomodir untuk Silakan pertanyaan Bapak. terakhir nih Pak dari Pak Silakan. Adi Setiawan. Silakan Pak. Izin bertanya Pak Iwan dan Pak Ahmad. Silakan Pak. Ini sehubungan dengan beberapa tenaga ahli yang ketika dia buat SK-nya itu dibuat oleh perusahaan, sehingga pada saat dia pengen login ke e-simpannya itu dia tidak tahu apa passwordnya. Nah itu bagaimana cara untuk bisa, maksudnya tenaga ahli itu bisa dia bisa kembali login gitu loh Pak, karena kan dikuasai oleh orang lain gitu Pak. Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi Setiawan. Ini berkaitan dengan lupa akun nih ya Pak ya. Nah, yang pasti tolong digarisbawahi Pak, untuk login akun logbook itu dapat menggunakan akun e-simpan atau akun Siki. Nah, bagaimana kalau akun e-simpannya lupa? Sebenarnya tadi sudah dipraktekkan oleh Mbak Bu Livia tadi Pak. Mungkin izin Pak Iwan, Bu Livia, Bisa barangkali Pak, mungkin bisa kita refresh Pak, biar nanti sekalian teman-teman Oh yang iya, nggak apa-apa izin ya. nanti Boleh Pak. Bu Livi ya? Boleh, boleh Pak, boleh Pak. Jadi kasusnya ini kalau akunnya dipegang sama badan usahanya ya Bapak. Jadi Bapak tidak punya akses untuk masuk ke logbook Bapak ya Bapak. Ya betul Pak. Ya Bapak. Izin Mbak Livi. Izin Bapak, untuk akun yang dipegang oleh orang lain gitu Pak, jadi tenaga ahli masih bisa mengajukan permohonan melalui sistem. Sebentar, izin saya share screen. Sudah tampil ya? Nah, untuk akun yang dipegang oleh orang lain Bapak, Bapak bisa ke lpjk.pu.go.id, kemudian Bapak scroll ke bawah, di sini ada layanan LPJK, kemudian bisa klik layanan tenaga kerja konstruksi. Nah, di sini Bapak bisa pilih permohonan akun TKK Bapak. Nah, di sini Bapak bisa klik permohonan akun, kemudian Bapak isi datanya, emailnya Bapak, nama lengkap, NIK, NPWP, kemudian alasannya apa. Kalau tadi dipegang orang lain berarti tidak memiliki akun atau dikuasai oleh orang lain. Kemudian keperluannya apa untuk login simpan, karena username dan passwordnya PKB itu sama dengan simpan. Kemudian Bapak bisa melengkapi minta ke sistem. Kemudian nanti oleh LPJK itu akan diverifikasi, kalau nggak salah paling lama 3 hari kalau nggak salah Pak. Nanti ditunggu saja, mungkin ada notifikasi ke email seperti itu untuk permohonan akunnya. Seperti itu Bapak, izin. Baik, terima kasih Bu Livia. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Adi atau teman-teman lain yang kebetulan sama kasusnya dengan Pak Adi Setiawan, tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Livia tadi. Baik Bapak Ibu, karena memang berhubung waktu kita sudah habis, Pak Iwan, izin Pak Iwan mungkin ada closing statement terakhir Pak Iwan dari penyampaian materi pada hari ini Pak. Izin Pak, mungkin ini masih ada satu pertanyaan dari Pak Beni Pak di dalam chat. Ini terkait dengan SKA ya Pak. Setahu saya kalau SKA itu Pak, itu untuk yang sekarang itu nanti ketika udah habis masa berlakunya itu akan berubah jadi SKK ya Pak Caroni ya. Kecuali untuk beberapa Betul Pak. ya SKA yang belum ada pengampunya, dengan SPnya mungkin masih dalam SKA itu aja sih Pak. Terkait dengan kegiatan ini Pak, untuk untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Pak Ahmad Syahroni, terima kasih sudah mengundang kami untuk sharing pada kesempatan hari ini. Kami dari Subdit Profesi Jasa Konstruksi mengucapkan permohonan maaf
kalau apabila dalam proses kami menyampaikan atau proses kami sharing ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah ya Bapak Ibu. Tolong dimaafkan. Jadi, kalau ada kendala nanti dari Bapak Ibu sekalian, nanti bisa menghubungi Pak Cahroni atau diakomodir dulu Pak Cahroni nanti biar pertanyaannya bisa disampaikan ke kami. Insya Allah akan kami bantu terkait dengan masalah-masalah yang khususnya ketika Bapak Ibu kesulitan ketika mau mengakses logbook, itu nanti bisa disampaikan saja ke Pak Cahroni. Nanti saya sampaikan atau kami balaslah melalui Pak Cahroni terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang akan habis masa pendaftarannya di tahun 2027, ini masih ada waktu Bapak. Ini masih pertengahan 2026, jadi masih sekitar ada 6 bulanan Bapak Ibu sekalian untuk mencoba memenuhi ketentuan perpanjangan. Salah satunya yaitu angka kredit PKB. Jadi mungkin bisa sering-seringlah mengakses Siki. Jadi nanti Bapak tahu terkait dengan info kegiatan yang akan berselanjutnya. Mungkin itu saja Pak Cahroni. Baik, terima kasih Pak Iwan, Bu Lipia atas waktunya, atas materinya dan prakteknya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama pelaksanaan terdapat kekeliruan dan kehilapan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu peserta webinar, peserta BIMTEK Pertapin tahun 2026, sebelum nanti kami kembalikan ke pembawa acara, izinkan kami menyampaikan bahwa di tanggal 24 sampai 27 September tahun 2026, kami juga mengadakan pameran konstruksi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, dengan ProBuild Intim tahun 2026. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang berada di Makassar atau yang terdekat hadir langsung. Nah, di sana juga nanti kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pemberdayaan yang mana juga akan kami daftarkan di PKB. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami izin juga Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk kita izin mengambil sesi foto dokumentasi. Nanti izin kami ambil beberapa slide. Oke, terima kasih. Izin saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, kami sampaikan juga silakan lakukan absensi, di mana absen sudah kami share di kolom chat. Nah, nanti materi dan juga rekaman kegiatan pada hari ini akan kami bagikan melalui email yang didaftarkan di absensi tersebut. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara bimbingan teknis Pertapin kita tahun 2026. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kami akhiri kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat dikarenakan penyelenggara webinar ini telah didaftarkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB untuk perpanjangan sertifikat kompetensi kerja. Bapak Ibu, demikian kegiatan BIMTEK Pertapin tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ketua. kasih Pak Iwan. Terima Bu kasih Lipia. Bapak, Ibu. Ibu. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih Kak Roni. Syahroni. Terima kasih banyak Pak Iwan, Bu Lipia. Sama-sama Bapak Ibu Bapak. semuanya, Sama terima kasih banyak. Bapak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bapak. Izin lift ya Bapak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak.